Hai guys, kembali lagi bersama gua di Nicole Movie. By the way, apa kabar para pecinta film alien? Apakah kalian percaya jika alien itu ada? Sebelum kalian menjawabnya, mending kita nonton dulu aja video yang satu ini, karena pada kesempatan kali ini Nicole Movie membahas sebuah film piring terbang atau yang biasa kita sebut UFO yang keren dan beda daripada yang lain. Film ini berjudul Nope 2022, mengisahkan tentang sebuah peternakan kuda yang harus mengalami kerugian besar, dikarenakan kuda-kuda yang mereka urus sering hilang entah kemana, hingga suatu hari kejadian-kejadian misterius membuat misteri ini terungkap. Penasaran kan pastinya? Okelah, daripada kalian amuk-amukan dan penasaran sampai lempar-lempar piring di rumah biar jadi UFO terbang dan malah jadi diamuk emak karena piring pecah, mending kita langsung masuk aja ke pembahasan videonya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek dulu aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Nicole Movie. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana peternakan kuda di tengah gurun milik keluarga hewan, di mana keluarga itu merupakan keturunan ke-17 dari keluarga Mang O Jones di Kabupaten Texas. Di siang harinya, seorang pria bernama Otis baru saja selesai membantu ayahnya merawat kuda-kuda, dan ayahnya Otis merupakan peternak penyedia kuda figuran untuk keperluan syuting film-film terkenal. Namun saat Otis akan pulang, saat benda-benda asing jatuh dari langit, Otis pun panik saat ayahnya tiba-tiba tak sadarkan diri. Di tengah perjalanan ke rumah sakit, Otis yang melihat luka parah di wajah ayahnya terus berusaha membuat si ayah agar kuat. Sesampainya di rumah sakit, Otis pun bingung saat melihat hasil ronsen yang ternyata si ayah kecugak koin dan tembus ke dalam otaknya. Jelas saja hal itu membuat Otis bingung dengan keanehan yang terjadi di peternakannya. Tak cuman itu, sekembalinya ke peternakan keheranannya pun semakin bertambah saat melihat sebuah kunci menancap di kuda yang ditunggangi ayahnya. Sebenarnya terjadi apakah di peternakan tersebut? Sans, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, 6 bulan setelah insiden tersebut, sekarang Otis dan adiknya yang bernama Amy sedang mendatangi sebuah tempat hiburan bertemakan koboi, untuk menjual salah satu kudanya. Terlebih kondisi keuangan mereka semakin memburuk setelah si ayah kecugak koin dari langit. Kemudian mereka pun akhirnya bertemu si pembeli yang bernama Glenn. Akan tetapi Otis meminta suatu kesepakatan di mana ia akan menebus lagi kudanya saat mendapatkan uang bansos dari pemerintah. Mendengar hal itu, Glenn pun berkata, "Ya elah, bilang aja dari tadi kalau cuman mau gadai kuda," dan akhirnya Glenn pun segera menyelesaikan pembayaran. Singkat waktu, malam pun gelap. Kali ini Otis mengecek keadaan kuda milik almarhum ayahnya yang belum sempat terjual. Terlihat ia pun merenung karena tak bisa meneruskan usaha turun-temurun milik keluarganya. Kemudian Otis yang mendengar Amy memutar lagu bak orang dangdutan langsung berteriak dan meminta adiknya mengecilkan volume. Sontak Otis pun merasa heran saat kudanya tiba-tiba ketakutan dan kabur dari peternakan. Dengan menggunakan kolbak mini, Otis pun segera menyusul kudanya itu. Di ujung peternakan, Otis pun bingung karena tak menemukan apapun. Kemudian Otis pun heran karena seolah melihat UFO melintas. Apa benar? Dan untuk memastikan kejadian aneh yang terjadi ini, ia pun segera kembali ke rumah untuk mengecek CCTV. Tapi sialnya CCTV pun mati bersamaan tepat saat keanehan itu terjadi. Kemudian Amy yang penasaran menanyakan apa yang sebenarnya kakaknya lihat. Di luar mereka pun curcol meskipun tak yakin, tapi jika itu benar, cerita yang selama ini beredar di masyarakat itu pun tak hanya sekedar mitos semata.
Di keesokan harinya Otis dan Amy pergi ke Jones Smart untuk membeli beberapa kamera untuk membuktikan penampakan yang Otis lihat. Amy pun yakin jika rencana ini berhasil peternakan mereka bisa viral dan membuat mereka terkenal. Lalu setelah berbelanja mereka pun meminta karyawan Jones Smart ini untuk membantu memasangkan semua kamera tersebut di peternakan mereka. Singkat cerita si karyawan yang bernama Torres pun ikut ke peternakan untuk memasang CCTV di semua titik. Melihat barang bawaan Torres yang banyak, Amy yang merasa pekerjaan itu akan memakan waktu lama berniat pergi dulu. Ketika waktu pemasangan kamera telah selesai, Torres pun memberikan tutorial cara penggunaan kamera. Setelah itu mereka pun melakukan pengecekan akhir pada kamera yang posisinya terpasang paling jauh dari peternakan, dan ternyata Torres adalah orang yang memiliki ketertarikan pada misteri seperti UFO. Ia pun terus menggoda Otis untuk berkata jujur jika mereka sedang mencari penampakan UFO. Pembicaraan pun terhenti saat mereka mendengar teriakan Amy, dan saat mereka mendatangi Amy, Amy pun meminta bantuan untuk menurunkan benda yang ia bawa di mobilnya, tapi jelas saja Otis pun curiga dengan apa yang dibawa oleh adiknya ini. Oh, ternyata rupanya Amy membawa patung kuda curian dari tempat hiburan Glenn, karena Amy yakin jika patung ini bisa memancing kedatangan UFO. Tapi tak lama kemudian mereka panik saat melihat Glenn datang ke peternakan. Sambil berteriak, Glenn pun mengatakan, "Woi, kok patung kudanya kayak kenal ya?" Guna menutupi kecurigaan Glenn, Amy pun menjawab jika patung ini adalah hadiah hasil kuis-kuisan dari Doni Salmanan. Oh, kemudian Glenn pun mengundang Amy dan Otis untuk datang ke acara pentas yang akan diadakan di tempat hiburannya. Singkat waktu setelah semuanya selesai, Torres yang berharap mendapat uang bensin berusaha mengulur waktu untuk pergi, tapi karena Otis dan Amy tidak peka dengan kode kerasnya, ia yang kesal pun akhirnya pergi aja. Singkat waktu malam pun kembali gelap. Kali ini Otis menyiapkan senjata seadanya untuk jaga-jaga apabila alien itu benar-benar muncul. Melihat lampu kandang yang tiba-tiba menyala, Otis yang penasaran langsung mengeceknya. Di tengah kepanikan, Otis pun berusaha merekam penampakan makhluk itu. Dasar bocil edan. Ternyata bocil-bocil ini adalah anak buah Glenn yang diperintahkan untuk mengerjai Amy karena sudah mencuri patung kudanya. Singkat waktu, Amy yang penasaran mencoba mengecek CCTV. Dikira alien bermata domba, ternyata itu adalah congcorang. Kemudian Amy dihubungi Torres yang memberitahu apabila salah satu kamera tiba-tiba mati dan seakan terkena radiasi. Di sisi lain, saat Otis akan mengandangi kudanya, tiba-tiba melihat pusaran angin yang mendekat, Otis melohok saat melihat angin itu menyedot patung kuda. Untung saja Otis berhasil bersembunyi sebelum UFO itu menyedotnya. Kemudian Amy yang melihat kameranya masih berfungsi berusaha mengusir congcorang yang menghalangi kamera. Setelah kejadian aneh yang memakan korban seekor kuda, Amy pun membujuk Otis untuk pergi saja dari peternakan ini.
Tapi jelas saja Otis menolak dan memilih tetap bertahan, terlebih ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga peternakan yang telah diwariskan oleh ayahnya. Mendengar hal itu, Amy yang solid kepada kakaknya mau tak mau tetap menemani Otis untuk tinggal di peternakan. Di keesokan harinya Amy menghubungi seorang produser terkenal dan mengajaknya kolab dalam proyek UFO yang mereka garap, di mana si produser yang bernama Holmes ini merupakan seorang ahli dalam pembuatan film-film sinetron, termasuk salah satunya adalah film Ikatan Cinta dan Preman Pensiun. Tapi sayangnya Holmes langsung menolak ajakan tersebut, karena merasa apa yang Amy katakan hanyalah halu dan hoaks semata. Setelah telepon ditutup, tiba-tiba Torres datang dan langsung puluhak polohok melihat ke arah bukit saat Otis dan Amy keheranan. Torres yang merasa mereka tidak menyadari adanya sesuatu, segera mengajak mereka untuk mengecek CCTV. Dan akhirnya Otis pun melihat sebuah awan aneh yang terus saja diam tak bergerak sedikit pun sejak ia memasang CCTV. Setelah melihat keanehan itu, Otis pun kaget jika selama ini makhluk itu sudah menetap selama berbulan-bulan. Namun Otis merasa jika apa yang mereka lihat bukanlah sebuah piring terbang UFO. Singkat cerita, karena badai akan datang, Torres pun membungkus kamera CCTV agar tak rusak. Sementara itu Otis menemukan brosur di tumpukan kuda. Dirasa UFO itu akan datang ke tempat kerumunan penonton, Otis pun langsung pergi ke tempat Glenn untuk memperingatkan semua pengunjung. Di sisi lain, pementasan drama koboi-koboyan pun baru dimulai. Terlihat antusias penonton saat Glenn si koboi masuk ke acara pementasan dan memperlihatkan kuda hitam yang ia beli dari Otis, namun tanpa ia sadari sebuah bahaya telah mengintai mereka. Saat UFO itu datang, Glenn pun mulai khawatir dengan apa yang terjadi, tapi Glenn yang tidak ingin pamor acaranya rusak meminta agar penonton untuk tetap tenang. This is new. They're early. Now, trained animals can be unpredictable. Tanpa diduga UFO itu menyedot abis para penonton ke dalam perutnya. Terlihat kengerian pun terjadi saat para penonton mulai dicerna oleh si UFO. Singkat waktu akhirnya Otis pun sampai di tempat tersebut, tapi sayangnya Otis terlambat. Ia pun terus mencari para pengunjung di tempat itu. Sontak Otis pun heran dengan kondisi tempat pertunjukan yang sepi dan hanya tersisa kudanya saja yang ada di dalam kandang. Dan saat Otis memanggil kudanya, untung saja Otis tertahan oleh bangunan dan tak ikut tersedot oleh UFO. Di malam harinya Otis pun tersadarkan oleh kedatangan kudanya, kemudian ia langsung pergi dengan membawa kudanya itu. Lalu Otis langsung menghubungi Amy dan memintanya untuk berlindung karena ternyata sosok itu bukanlah si piring terbang UFO melainkan alien raksasa yang memakan semua penonton. Di sisi lain, Otis yang baru pulang tiba-tiba mengalami mogok. Ia pun kaget saat melihat UFO itu berada tepat di atas rumahnya. Tak lama beberapa saat hujan yang deras tiba-tiba berhenti. Ia pun merasa jika UFO itu berada tepat di atasnya.
Untung saja Otis masih hoki, saat ia hampir tertimpa patung kuda yang pernah disedot si UFO. Di keesokan harinya Otis yang terbangun berniat untuk menjemput adiknya bersama Torres, terlihat kekacauan yang terjadi setelah UFO itu memuntahkan barang-barang yang tak bisa ia cerna. Saat mobil kembali mogok ia pun sadar jika UFO itu masih ada di tempat ini. Singkat cerita, kejadian hilangnya para pengunjung di taman hiburan pun viral. Setelah tim penyelidik tak bisa menemukan bukti dari keanehan yang terjadi, akhirnya Holmes pun mulai mempercayai penampakan UFO yang pernah Amy katakan. Di keesokan harinya Otis dan yang lain kembali ke peternakan. Mereka pun aneh saat melihat Holmes datang menawarkan bantuan untuk mendokumentasikan UFO yang mereka lihat, dan jika mereka mampu membuktikan hal itu kepada masyarakat mungkin pemerintah akan turun tangan untuk memusnahkan UFO itu. Kemudian mereka pun segera membuat rencana di mana Otis dan kudanya akan memancing UFO itu agar keluar, sementara Holmes dan yang lain akan merekam kedatangan UFO dari atas bukit dan kini mereka pun tahu jika makhluk itu hanya bisa mencerna daging dan memuntahkan benda padat yang tidak bisa dicerna. Kemudian Holmes pun menunjukkan kamera Bose miliknya untuk merekam penampakan karena benda-benda canggih tidak akan berguna saat UFO itu datang. Setelah itu mereka pun mulai menyiapkan peralatan untuk memancing UFO itu keluar. Ain't gonna matter. They can't erase that. What we're doing is important. He ain't gonna. Singkat cerita, kini Torres dan Holmes pun telah siap untuk merekam penampakan dengan persiapan layaknya seperti seorang sniper di film-film perang. Sementara itu Amy mulai menyetel lagu di Jetty Kotok full bass guna memancing kedatangan UFO itu. Kemudian Otis bersama kudanya segera memancing UFO itu agar keluar. Sesampainya di ujung peternakan, Otis yang merasakan kedatangan UFO segera memberitahu yang lainnya. Di saat itu pula terlihat seorang motovlog si paling keren tiba-tiba datang ke area peternakan. Akhirnya si motovlog so jago pun tumbang saat memasuki area pengintaian UFO. Kemudian Otis yang melihat si motovlog masih hidup berusaha untuk menolongnya. Tapi saat Otis berusaha menolong si paling benar, tiba-tiba ia merasakan kehadiran UFO. Terpaksa Otis pun meninggalkan si motovlogger. Setelah itu Otis memancing makhluk itu mendekati peternakan agar Torres dan Holmes bisa merekamnya. Hey, it's gone. I can't see it anymore, guys.
Akhirnya aksi yang Otis lakukan berhasil membuat mereka mendapatkan rekaman dengan sangat jelas. Amy dan yang lain pun terlihat lega setelah Otis berhasil selamat dari kejaran UFO. Akan tetapi Holmes yang belum puas dengan video yang ia rekam malah nekat naik ke atas bukit agar mendapatkan rekaman yang lebih jelas. Akibat kebodohannya itu akhirnya Holmes pun modar beserta bukti rekaman di tangannya, dan kini giliran Torres yang diincar. Untung saja Torres dan Amy masih hoki. Di tengah kekacauan yang terjadi, Amy yang panik berusaha kabur guna meminta bantuan, dan bisa kita lihat ternyata UFO itu berubah wujud menjadi ubur-ubur berukuran besar. Melihat adiknya dalam bahaya, Otis pun nekat dengan berniat mengalihkan perhatian si ubur-ubur raksasa. Di sisi lain, Otis dengan gagah berani mendekati si alien dan berniat mengorbankan diri agar adiknya bisa selamat. Terlihat Amy pun bersedih karena pengorbanan yang kakaknya lakukan. Saat motor kembali hidup, Amy pun segera menancap gas seedan-edannya, tapi sialnya si alien tak membiarkannya pergi begitu saja. Sesampainya di taman hiburan Glen, Amy pun mempunyai ide bagus. Amy pun langsung melepaskan balon helium raksasa untuk mengacaukan si alien. Melihat si alien terpancing balon helium, Amy pun segera menggunakan sebuah wahana foto untuk mengambil gambar alien tersebut. Bagaikan ledakan petasan 3 ton, akhirnya alien itu pun bucat setelah keselak balon berisi gas helium. Sambil menahan tangis, Amy pun meluapkan emosinya setelah berhasil membalaskan dendam kematian ayah dan juga kakaknya. Di saat itu juga para wartawan datang ke TKP wahana dan melihat semua hal yang terjadi, dan kebahagiaan ini pun bertambah setelah ia berhasil memotret penampakan si alien dengan sangat jelas. Lalu film pun sudah berakhir.